Pernahkah kamu merasa berada di titik terendah dalam hidup? Merasa semua yang kamu usahakan hancur berkeping-keping dan sepertinya tidak ada lagi jalan untuk bangkit? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Hari ini, saya mau berbagi sebuah cerita. Bukan cerita fiksi, tapi kisah nyata tentang seseorang yang pernah merasakan pahitnya kegagalan, namun berhasil mengubah puing-puing kehancuran itu menjadi fondasi untuk kesuksesan yang lebih besar. Cerita ini tentang seorang teman saya. Sebut saja namanya Budi. Sejak kecil, Budi punya satu mimpi besar, membangun bisnis kulinernya sendiri. Dia bukan sekadar bermimpi. Dia benar-benar bekerja keras untuk itu. Setelah lulus kuliah, dia tidak langsung mencari pekerjaan kantoran yang nyaman. Sebaliknya, dia memakai seluruh tabungannya, bahkan meminjam modal dari keluarga untuk membuka sebuah kafe kecil yang cozy di sudut kota. Awalnya, semua berjalan lancar. Kafe itu jadi tempat favorit banyak orang. Aroma kopi yang khas, kue-kue buatannya yang lezat, dan suasana yang hangat membuat kafenya selalu ramai. Budi merasa mimpinya sudah di depan mata. Dia mencurahkan seluruh waktu, tenaga, dan pikirannya ke dalam bisnis itu. Siang jadi malam, malam jadi siang. Baginya, kafe itu bukan sekadar bisnis, tapi bayinya yang ia rawat dengan sepenuh hati. Tapi, seperti roda yang berputar, hidup tidak selalu berada di atas. Tiba-tiba, datanglah badai yang tidak pernah ia duga. Sebuah pandemi global melanda. Dan dalam sekejap, dunia berubah. Aturan pembatasan sosial membuat kafenya sepi. Omset yang tadinya mengalir deras, kini surut hingga titik nol. Budi mencoba segala cara. Dia beralih ke layanan pesan antar, membuat berbagai promo, tapi semuanya seolah sia-sia. Beban sewa, gaji karyawan, dan tagihan lainnya terus menumpuk. Sementara pemasukan tidak ada. Setelah berbulan-bulan berjuang mempertahankan bayinya, Budi akhirnya harus membuat keputusan paling pahit dalam hidupnya. Dia harus menutup kafe itu selamanya. Saya masih ingat hari itu. Saat dia menelepon saya, suaranya bergetar, menahan tangis. Dia bilang, "Bro, aku gagal. Semuanya hancur. Mimpiku, tabunganku, kepercayaan keluargaku, semuanya hilang." Bayangkan perasaan itu. Segala sesuatu yang kamu bangun dengan susah payah hancur dalam sekejap. Hutang menumpuk, dan rasa malu serta putus asa menyelimuti dirinya. Selama beberapa bulan, Budi menarik diri dari dunia. Dia mengunci diri di kamar, enggan bertemu siapapun. Dia merasa seperti pecundang terbesar di dunia. Setiap kali melihat sudut jalan tempat kafenya dulu berdiri, hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Melihat temannya terpuruk, kami semua khawatir. Tapi kami tahu, paksaan tidak akan membantu. Kami hanya bisa ada untuknya, mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Perlahan, kami mencoba mengingatkannya bahwa kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya. Satu sore, saya mengajaknya berjalan-jalan tanpa tujuan. Kami duduk di sebuah taman, memandangi anak-anak yang bermain. Tiba-tiba, Budi berkata pelan, "Kamu tahu, yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan uangnya, tapi kehilangan identitas. Aku adalah Budi, si pemilik kafe. Sekarang, aku siapa?" Kata-kata itu menampar saya. Saya sadar, dia tidak hanya kehilangan bisnis, tapi juga sebagian dari dirinya. Saya lalu berkata, "Kamu tetap Budi, temanku. Kegagalan itu bukan identitasmu. Itu hanya sebuah peristiwa dalam perjalanan hidupmu. Peristiwa yang menyakitkan, iya. Tapi itu tidak mendefinisikan siapa dirimu." Entah kenapa, obrolan sederhana di taman itu seolah menjadi titik balik baginya. Malam itu, dia mulai membereskan kamarnya yang berantakan. Dia menemukan buku-buku resep lamanya, catatan-catatan ide bisnis yang pernah ia tulis. Sesuatu di dalam dirinya mulai menyala kembali. Kecil, tapi ada. Budi sadar, dia tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Dia harus bangkit, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Dia mulai dengan langkah kecil. Dia tidak langsung berpikir untuk membuka kafe lagi.
Itu terlalu menakutkan. Dia mulai dari dapur rumahnya. Dia mulai membuat QQ yang dulu jadi andalan di kafenya. Awalnya hanya untuk dibagikan ke tetangga dan teman-teman. Responsnya luar biasa. Semua orang bilang rindu dengan kue buatannya. Dari mulut ke mulut, pesanan mulai berdatangan. Awalnya hanya 1, 2, lalu puluhan. Budi memanfaatkan media sosial. Sesuatu yang dulu kurang ia maksimalkan. Dia membuat akun Instagram, memposting foto-foto kuenya yang menggugah selera. Dia belajar tentang fotografi produk, tentang copywriting, tentang bagaimana berinteraksi dengan pelanggan secara online. Ternyata, pengalaman pahitnya mengelola kafe memberinya banyak pelajaran berharga. Dia jadi lebih paham tentang manajemen keuangan. Dia tahu pentingnya dana darurat. Dia lebih pintar dalam strategi pemasaran. Kegagalan itu, meski menyakitkan, telah menempanya menjadi pengusaha yang lebih tangguh dan bijaksana. Bisnis kue online-nya berkembang pesat. Dari yang tadinya dikerjakan sendiri, dia mulai merekrut 1, 2 orang untuk membantunya. Dapur rumahnya kini berubah menjadi pusat produksi yang sibuk. Dia tidak lagi merasa malu. Sebaliknya, dia bangga. Dia bangga bisa bangkit dari titik terendah. Suatu hari, Budi mengajak saya bertemu. Kali ini, bukan di taman, tapi di sebuah ruko kecil yang sedang direnovasi. Dengan senyum lebar, dia berkata, "Bro, kenalkan, ini akan jadi toko kue baruku. Lebih kecil dari kafe yang dulu, tapi fondasinya jauh lebih kuat." Melihat semangat di matanya, saya ikut terharu. Dia tidak lagi melihat kegagalan masa lalunya sebagai sebuah aib, tapi sebagai guru terbaiknya. Dia berhasil mengubah trauma menjadi kekuatan, mengubah air mata menjadi bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Kisah Budi ini mengajarkan kita beberapa hal yang sangat penting. Pertama, kegagalan itu normal. Semua orang sukses yang kita kenal pasti pernah mengalaminya. Yang membedakan mereka adalah cara mereka merespons kegagalan itu. Apakah mereka membiarkannya menghancurkan mereka, atau mereka menjadikannya batu loncatan? Kedua, izinkan dirimu untuk berduka saat mengalami kegagalan besar. Wajar jika kita merasa sedih, marah, atau kecewa. Jangan menekan perasaan itu. Akui, rasakan, dan proses emosi itu. Tapi, jangan biarkan dirimu tenggelam di dalamnya terlalu lama. Beri batas waktu untuk bersedih. Setelah itu, putuskan untuk bangkit. Ketiga, mulailah dari hal kecil. Setelah jatuh dari tempat yang sangat tinggi, jangan langsung memaksakan diri untuk berlari. Mulailah dengan merangkak, lalu berjalan perlahan. Seperti Budi yang memulai lagi dari dapur rumahnya. Langkah-langkah kecil yang konsisten akan membangun kembali kepercayaan dirimu dan membawamu ke tujuan yang besar. Keempat, jangan pernah berhenti belajar. Kegagalan adalah pelajaran paling mahal dan paling berharga. Analisis apa yang salah? Apa yang bisa diperbaiki? Jangan salahkan keadaan atau orang lain. Ambil tanggung jawab dan gunakan pengetahuan itu untuk menjadi lebih baik di kesempatan berikutnya. Dan yang terpenting, ingatlah siapa dirimu. Kegagalanmu tidak mendefinisikan siapa dirimu. Kamu jauh lebih besar dari kegagalanmu. Kamu adalah totalitas dari semua pengalamanmu. Baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Identitasmu tidak melekat pada pekerjaanmu, bisnismu, atau statusmu. Identitasmu ada di dalam dirimu, dalam karaktermu, dalam ketangguhanmu. Mungkin saat ini kamu sedang berada dalam situasi yang mirip dengan Budi dulu. Mungkin bisnismu gagal, kamu kehilangan pekerjaan, atau mimpimu terasa hancur. Rasanya mungkin gelap dan tanpa harapan. Tapi lihatlah kisah Budi. Dia adalah bukti nyata bahwa selalu ada cahaya di ujung terowongan. Selalu ada kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Selama kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri. Kegagalan bukanlah kalimat terakhir dalam buku ceritamu. Itu hanyalah sebuah bab yang sulit, menyakitkan, tapi juga membentuk karakter. Masih banyak halaman kosong di depan yang menantimu untuk diisi dengan kisah kebangkitan dan kemenanganmu. Jadi, ambillah napas dalam-dalam, maafkan dirimu, dan mulailah lagi. Satu langkah demi satu langkah.
Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan sedikit percikan semangat untuk kita semua. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu yang mungkin sedang membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.